حبا تبسموا خيرا تكلموا. Akhir aja gitu kan, di akhir sesi insya Allah. Kumpulin aja dulu pertanyaannya. Nifas menurut bahasa adalah mengalir, sedangkan nifas menurut istilah adalah darah yang keluar dari kelamin perempuan setelah melahirkan, walaupun melahirkannya itu hanya segumpal darah ataupun segumpal daging. Adapun darah yang keluar ketika sedang melahirkan, maka itu termasuk darah fasad. Nah, jadi dihitung darah itu dianggap dihukumi darah nifas ketika bayinya itu sudah semuanya keluar gitu. Jadi kan bayi itu kepala dulu kan ya, kalau ngelahirin kepala dulu, lalu kaki gitu kan. Nah lalu setelah semua bayinya itu keluar, lalu ada darah, nah itu disebut darah nifas. Adapun apabila ada darah yang keluar bareng dengan bayi, keluarnya bayi, maka itu disebutnya itu darah fasad atau darah istihadah, bukan termasuk darah nifas. Karena sekali lagi, darah nifas itu dianggap nifas, dihukumi nifas ketika semua bayi telah keluar semuanya. Jadi melahirkannya itu telah sempurna seperti itu. Nah, itu tentang definisi nifas. Berapa lama sih masa nifas itu? Minimal perempuan mengeluarkan darah nifas adalah setetes. Jadi hanya setetes itu sudah bisa dikatakan nifas seperti itu. Umumnya masa perempuan mengeluarkan darah nifas adalah 40 hari. Maksimal masa perempuan mengeluarkan darah nifas adalah 60 hari. Semua ini didasari atas penelitian Imam Syafi'i terhadap perempuan bangsa Arab. Nah, seperti itu. Jadi ini minimal nifas setetes, umumnya perempuan mengeluarkan darah nifas itu 40 hari, adapun maksimalnya mengeluarkan darah nifas adalah 60 hari. Oke, lanjut. Nah, ada pertanyaan nih. Tadi dikatakan bahwa masa nifas adalah 60 hari. Nah, bilangan 60 hari itu dihitung ketika selesai melahirkan atau ketika darah pertama kali menetes? Jawabannya, mulai dihitungnya itu ketika selesai melahirkan. Adapun perempuan itu dihukumi dalam berstatus nifas dimulai ketika darah keluar. Nah, jadi nih, contoh kasusnya gini nih. Ini kelihatan jelas? Jelas Kak, jelas. Jelas. Nah, contoh misalkan ada wanita itu melahirkan tanggal 1 nih. Tanggal 1 ini melahirkan. Kita dengan warna kuning saja. Nah, tanggal 1 ini melahirkan. Lalu, tanggal 1 ini tidak mengeluarkan darah. Tanggal 2 tidak mengeluarkan darah. 3 tidak mengeluarkan darah. 4 tidak mengeluarkan darah. Nah, tanggal 5 tidak mengeluarkan darah. Mengeluarkan darahnya itu pada tanggal 6. Nah, pada tanggal 6. Nah, yang jadi pertanyaannya, kan tadi maksimal nifas itu kan 60 hari gitu kan. Nah, dihitung 60 hari itu dari tanggal 1 ini atau dari tanggal 6 ini? Yang mana, ayo? Pertama kali dihitung 60 hari itu dimulai dari tanggal 1 ini atau dimulai ketika darah pertama kali keluar? Dihitung dari mana, ayo? Siapa yang bisa jawab? Tanggal 1, Ustaz. Dari tanggal 1. Nah, ya benar. Dari tanggal 1 ya. Nah, jadi dari tanggal 1 ini dihitung darah pertama, dihitung nifas gitu. Walaupun nanti dihukumi nifasnya ini pada tanggal 6, tapi dalam hitungannya ini dimulainya dari tanggal 1. Nah, jadi nanti maksimalnya tanggal 1, berarti maksimalnya nanti ini tanggal 30 ini. Maksimalnya nifas itu. Jadi apabila nanti melebihi tanggal 30 bulan kedua ini, maka itu termasuk istihadah seperti itu. Namun, nah kembali lagi,
Jadi jika ada perempuan melahirkan pada tanggal 1 tidak mengeluarkan darah sedikit pun, jadi pas ketika bayinya keluar itu tidak mengeluarkan darah sama sekali, hanya seperti cairan-cairan yang bukan darah gitu kan. Nah itu seperti itu, jadi tidak mengeluarkan darah sedikit pun. Lalu mengeluarkan darah itu pada tanggal 5 atau tadi tanggal 6, maka sempurna 60 hari itu dihitung dari tanggal 1, sedangkan yang dihukumi nifas itu dimulai dari tanggal 5. Lalu waktu antara tanggal 1 sampai dengan 5 itu dihukumi suci, berarti wajib sholat, puasa, dan lain-lain. Oh ini ada yang salah, maaf. 6 ya tadi tuh. 6 ini juga. Nah. Jadi misalkan tadi tanggal 1 nih, tanggal 1 wanita itu melahirkan tapi tidak mengeluarkan darah sama sekali. Nah, pada contoh melahirkannya itu pada jam 11 siang, contoh pada jam 11 siang. Ketika melahirkan tidak mengeluarkan darah sedikit pun jam 11 siang itu. Lalu ketika jam 12 datang waktu zuhur, kira-kira wajib sholat atau enggak? Wajib sholat atau enggak? Wajib sholat atau enggak? Wajib. Umi Kulsum wajib. Yang lain gimana? Wajib. Yang lain? Wajib. Oke, alhamdulillah. Jadi udah mulai terbayang ya. Jadi kalau misalkan yang ikut dari seminar part 1 itu ke yang sekarang part 2-nya itu udah mulai kebayang gitu. Soalnya konsepnya antara haid dan nifas itu sama gitu. Ketika darahnya mampat, maka itu hukumi suci. Lalu tanggal 2 ini wajib sholat atau enggak? Wajib. Wajib. Ketika tanggal 3 wajib sholat enggak? Wajib. Tapi nanti ketika tanggal 6 ini wajib sholat atau enggak? Enggak. Oke. Nah, lalu mengeluarkan darah dari tanggal 6 sampai tanggal 15 ini. Lalu pada tanggal 16 ini tidak mengeluarkan darah atau mampat. Kira-kira pada tanggal 16 ini wajib sholat atau enggak? Pada tanggal 16 ini wajib sholat atau enggak? Yo, wajib sholat atau enggak? Wajib. Wajib sholat atau enggak? Wajib. Enggak. Wajib, Pak. Wajib. Enggak. Nah, maka ketika tanggal 16 ini maka wajib sholat seperti itu. Wajib sholat. Karena apa? Karena pada saat itu dohirnya pada tanggal 16 ini kita dalam keadaan suci seperti itu kan. Jadi kalau misalkan tanggal 16 ini kita nggak sholat, contoh dari subuh nggak sholat, zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat, tanggal 17-nya sama nggak sholat, gitu kan. Tanggal 18-nya contoh ini teh mampat terus nggak sholat, oh berarti kita ninggalin sholat kalau gitu kan, seperti itu. Nah, jadi tanggal 16, jadi ketika darah mampat maka itu hukumi suci gitu. Soalnya kita nggak tahu nanti bakal keluar darah lagi atau enggak seperti itu. Jadi paham ya? Jadi dihitung 60 hari itu bukan dari pertama kali menetes darah, tapi dimulai dari pada ketika beres melahirkan seperti itu. Jadi wajibnya kan yang mewajibkan terhadap mandi besar itu salah satunya adalah melahirkan kan ya? Iya. Ketika kita melahirkan maka kita mempunyai kewajiban itu untuk mandi besar seperti itu kan. Nah, wajibnya mandi besar ketika kita telah melahirkan itu dengan syarat kalau ketika melahirkannya atau setelah melahirkannya kita tidak mengeluarkan darah. Nah, jika seperti ini
Kayak seperti ini, tanggal 1 ketika kita melahirkan ternyata nggak keluar darah, maka ketika nanti zuhur, waktu zuhur kan wajib sholat. Nah, sebelum sholatnya itu wajib mandi besar terlebih dahulu. Adapun kalau misalkan dari tanggal 1 ini sudah mengeluarkan darah, ketika beres melahirkan langsung darahnya keluar, darah nipasnya, maka kita tidak ada kewajiban untuk mandi besar karena telah melahirkan seperti itu. Karena kan pada part 1 disebutkan bahwasanya mandi besar itu adalah ibadah wasilah gitu kan. Kita mandi besar itu agar bisa sah sholat kita seperti itu kan. Nah, misalkan kalau kita tanggal 1 ini, yang mana tanggal 1 itu kita dalam keadaan nifas, lalu kita mandi besar karena sudah melahirkan, kita kan tetap udah mandi besar, tetap nggak bisa sholat. Karena apa? Karena kita masih dalam keadaan nifas seperti itu. Gitu. Jadi wajibnya mandi besar ketika beres melahirkan itu kalau misalkan ketika melahirkannya itu tidak mengeluarkan darah lagi gitu, tidak mengeluarkan darah nifas seperti itu. Terusin. Nah, ada pertanyaan lagi. Jarak dari kelahiran anak dan keluar darah itu maksimal berapa hari jika masih ingin dihukumi nifas? Jarak maksimal dari kelahiran anak dan keluar darah itu adalah 15 hari. Jika lebih dari 15 hari, maka darah yang keluar itu dihukumi haid, bukan nifas. Nah, contoh. Misalkan nih, tanggal 1 keluar darah, melahirkannya tanggal 1 ya, tanggal 1 melahirkan. Langsung setelah melahirkan langsung keluar darah nifas seperti itu. Sampai tanggal 5 nih, sampai tanggal 5 masih keluar darah nifas. Lalu tanggal 6 mampat nih, mampat, 7 mampat. Pada tanggal 6 mampat ini wajib sholat enggak? Wajib. Wajib. Wajib sholat kan? Wajib. Wajib. Kalau bulan puasa wajib puasa enggak? Wajib puasa. Wajib. Oke, mantap. Nah, lalu keluar darah lagi, mengeluarkan darah lagi itu pada tanggal 21. Pada tanggal 21. Nah, yang jadi pertanyaan, darah yang keluar pada tanggal 21 ini dihukumi nifas atau haid? Yo, darah yang keluar pada tanggal 21 ini dihukumi nifas atau haid? Haid. 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 Ini ada yang nifas, ada yang haid. Ayo, yang mana? Darah yang Haid. keluar pada tanggal 21 itu apakah termasuk nifas atau haid? Darah haid. Haid. Nah, yang Darah lain haid gimana yang lain? karena sudah dari 15 hari. Iya, dari 15 hari. Karena lebih 15 hari. Oke, betul. Jadi karena sudah mampetnya ini 15 hari, 6, 7, 8 sampai 20 itu kan 15 hari, otomatis apabila telah terselang mampet lebih dari 15 hari, kan ini berarti hari ke-16, 21 ini, maka tanggal 21 ini dikatakan darah haid seperti itu. Bukan darah nifas walaupun masih dalam kurungan 60 hari seperti itu. Walaupun masih dalam kurungan 60 hari gitu. Kan soalnya kalau haid itu yang penting masih dalam kurungan 15 hari, walaupun terputus-putus maka itu masih dikatakan darah haid gitu kan kemarin. Nah, nifas juga walaupun terputus-putus yang penting masih dalam kurungan 60 hari itu masih dikatakan darah nifas selagi terputusnya itu tidak lebih dari 15 hari. Jadi kalau terputusnya lebih dari 15 hari, darah yang keluar setelah terputus, setelah mampet 15 hari itu dinyatakan atau dihukumi darah haid seperti itu. Nah, lalu tanggal 21 nih, kan tadi ini darah apa tanggal 21? Darah haid. Darah haid. Darah haid, oke. Lalu tanggal 22 nih, tanggal 22 ternyata langsung mampet lagi. Langsung mampet lagi nih. Kira-kira tanggal 22 sholat jangan? Sholat. 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 Sholat jangan? Sholat. Sholat.
sholat. Oke, bentar. Nah, udah dari awal udah ada gambaran gitu. Alhamdulillah. Jadi nggak terlalu gelap gitu kan tentang haid, tentang nifas, kapan kita harus sholat, kapan kita nggak boleh sholat gitu kan. Nah, kita kan tanggal 22 ini wajib sholat ya? Wajib. Nah, pertanyaannya, kira-kira pada tanggal 22 ini, sebelum sholatnya, kita wajib mandi besar terlebih dahulu atau enggak nih? Wajib. Wajib mandi besar dulu atau enggak nih, tanggal 22? Wajib. Yang wajib, kenapa yang wajib? Karena udah lebih dari 24 jam. Oke, jadi jawabannya itu ditafsil ya, diperinci. Jadi apabila pada tanggal 21 ini darahnya melebihi 20, apabila tanggal 21 ini darahnya itu keluar terus-menerus sampai 24 jam, maka ketika tanggal 22 ini wajib sholatnya ini, sebelum sholatnya wajib mandi besar terlebih dahulu. Tapi apabila ternyata pada tanggal 21 ini keluar darahnya tidak 24 jam, contoh hanya 12 jam gitu kan, maka ketika tanggal 22 ini sebelum sholatnya kita nggak usah mandi besar terlebih dahulu, tinggal cebok aja gitu, tinggal cebok lalu wudhu lalu sholat gitu. Karena tanggal 21 ini belum bisa dihukumi haid karena belum sampai 24 jam. Nah, jadi jawaban apakah tanggal 22 ini sebelum sholatnya kita wajib mandi besar dulu atau enggak, tergantung tanggal 21-nya ini. Apabila tanggal 21 ini berarti kan ini hari pertama haid ya. Apabila sudah 24 jam, maka wajib mandi besar lebih dahulu. Tapi apabila belum 24 jam, maka tidak usah mandi besar terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, paham ya? Alhamdulillah paham. Oke. Nah, lalu nih tanggal 25, 26, 27 ini akhirnya berhenti pada tanggal 2 seperti ini. Nah, lalu keluar lagi tanggal 15. Tanggal 15 keluar darah lagi. Kira-kira tanggal 15 ini wajib sholat atau enggak? Wajib. Yo, Karena pelajaran yang istihadah. 41-nya masih ingat. Yang tanggal 15 ini wajib sholat atau enggak? Wajib karena hukumnya darah istihadah. Karena apa? Wajib sholat atau enggak tanggal 15-nya? Wajib. Lalu wajib. Besoknya tanggal 16 wajib sholat atau enggak? Tanggal Wajib. 16 ini wajib sholat atau enggak? Wajib, Kak. Tanggal 17-nya wajib sholat atau enggak? Wajib. Tanggal 17 wajib sholat enggak? Wajib, Kak. Ayo, tanggal 17 nih wajib sholat enggak? Wajib, oke. Kalau tanggal 18 nih wajib sholat atau enggak? Tanggal 18 wajib sholat atau enggak? Wajib. Oke, tuh Umi Kulsum nih. Keren nih Umi Kulsum nih. Benar terus nih jawabannya Umi Kulsum. Nah, jadi tanggal 18 ini sudah tidak wajib sholat. Malah haram kalau kita sholat. Karena ini tanggal 18 sudah dinyatakan haid seperti itu. Kan pada minggu kemarin disebutkan bahwa minimal masa suci itu adalah 15 hari. Sedangkan dari tanggal 3 sampai 17 ini, nah 3 sampai 17 kan masih dalam ruang lingkup 15 hari. Otomatis darah yang keluar pada masa suci
pada masa suci ini 15 hari masa suci itu dihukumi darah istihadah seperti itu. Karena adapun pada tanggal 18 ini, nah ini baru dinyatakan darah haid gitu. 19 haid, 20 haid. Kalau tanggal 21 nih tidak mengeluarkan darah lagi, wajib sholat enggak? Tanggal 21 ini tidak mengeluarkan darah, wajib sholat atau enggak? Wajib. Wajib. Wajib, oke. Mantap. Oke, dalam slide ini ngerti ya? Nah, lalu ada lagi nih pertanyaan. Jika ada perempuan setelah melahirkan mengeluarkan darah secara terputus-putus, apakah waktu mengeluarkan darah dan mampatnya semua dihukumi nifas? Jawabannya tergantung situasi. Jika keluar darahnya masih dalam kurungan 60 hari dan masa mampatnya tidak melebihi 15 hari, maka semuanya dihukumi nifas. Yang seperti tadi sudah dicontohkan kan? Namun jika keluar darah setelah mampatnya itu di luar kurungan 60 hari atau keluar darahnya setelah mampat 15 hari, maka darah yang keluar itu dihukumi haid walaupun belum keluar dari kurungan 60 hari. Nih contoh. Tanggal misalkan nifas nih, melahirkan tanggal 1, keluar darah. Gitu kan. Nah, lalu tanggal 6 ini mampat sampai tanggal 18 mampat. Lalu tanggal 19 mengeluarkan darah lagi. Kira-kira dari tanggal 6 sampai tanggal 18 ini dihukumi masa suci atau nifas? Dari tanggal 6 sampai 18 itu dihukumi masa suci atau nifas? Ketika kita sudah mengetahui bahwa ternyata tanggal 19 ini kita Nifas, Kak. Kenapa nifas? Kenapa? Karena belum 15 hari masa mampetnya. Kenapa? Karena Hari. belum lebih dari 15 hari. Oke, paham ya? Jadi semua ini beserta masa mampetnya 6 sampai 18 ini masih dikatakan darah nifas, soalnya masa mampetnya tidak melebihi 60 hari, tidak melebihi 15 hari seperti itu. Nah, lalu mengeluarkan darah lagi. Nah, ini mengeluarkan darah. Atau ini mengeluarkan darah ya. Nah, mengeluarkan darah. Ini 30 contoh mengeluarkan darah. Nah, yang jadi pertanyaan ini, tanggal 2 ini dihukumi apa? Tanggal 2 ini. Tanggal 2 ini ternyata kan lahirnya ini tanggal 1 Januari. Contohlah Januari 30 hari, Februari 30 hari ini untuk Darah haid. Jania ketika haid. Umi Kulsum istihadoh katanya. Yulia nifas. Yulia Maharlan. Oh, Yulia istihadoh. Oke. Nah, langsung jawab ya. Tadi kan disebutkan bahwa di sini jika keluar darahnya masih dalam kurungan 60 hari dan masa mampatnya tidak melebihi 15 hari, maka semuanya dihukumi nifas. Nah, karena ini tanggal 2 ini sudah keluar dari batasan 60 hari, karena batasan 60 harinya ini kan tanggal 30 Februari gitu kan. Nah, lalu keluar lagi ini pada tanggal 2 Maret, maka yang tanggal 2 Maret ini dihukumi darah haid seperti itu. Karena masa suci antara nifas dan haid itu
tidak harus 15 hari, mau cuma 1 hari atau bahkan cuma 1 jam juga itu sudah bisa menjadi pemisah antara nifas dengan haid gitu kan. Jadi masa suci yang memisahkan antara haid dan nifas, nifas dan haid ataupun nifas dengan nifas lagi itu tidak harus 15 hari, walaupun hanya 1 hari. Ini tanggal 1 Maret gitu kan, jarak antara pemisah nifas dengan haid walaupun hanya 1 hari itu bisa gitu, tidak dikatakan istihadoh. Dikatakan istihadoh itu apabila pemisah antara haid dan haid, nah itu baru harus 15 hari gitu. Gitu. Nah ini Hana nih, masa suci yang memisahkan antara haid dengan nifas, nifas dengan haid, nifas dengan nifas itu tidak harus sampai 15 hari, mungkin saja hanya 1 hari. Beda dengan masa suci yang memisahkan antara haid dengan haid, karena masa suci yang memisahkan antara haid dengan haid itu minimal harus 15 hari. Oke, paham ya? Jadi berarti yang tanggal 2 ini dihukumi darah apa? Darah haid gitu, walaupun masa sucinya hanya 1 hari ini gitu, tidak masalah, tidak harus menunggu 15 hari kalau pemisah antara nifas dengan haid gitu. Oke, ada gitu yang misalkan memisahkan antara, kan tadi itu haid dengan nifas, nifas dengan haid, nifas dengan nifas gitu kan. Jadi ini contoh yang ini yang 2 Maret tanggal 1-nya pemisah antara apa? Nifas dan haid. Nifas dan haid seperti itu. Nah, kalau contoh yang memisahkan antara haid dan nifas seperti ini contohnya. Misalkan, bentar, saya edit dulu. Nah, contoh tanggal selamat. Nah, oke. Saya contohkan seperti ini. Nah, ini contoh yang misalkan yang memisahkan antara haid dengan nifas. Contoh ketika istri sedang hamil 9 bulan, ternyata mengeluarkan darah. Contoh ini melahirkannya tanggal 6 ya. Contoh melahirkan tanggal 6. Tanggal 6. Contoh melahirkan tanggal 6. Nah, jadi bisa ya, menurut kalau yang soheh itu walaupun sedang hamil itu istri bisa mengeluarkan darah haid seperti itu walaupun dalam keadaan sedang hamil seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan wanita yang hamil juga mengeluarkan darah haid seperti itu. Nah ini contohnya yang memisahkan antara haid dengan nifas. Tidak harus 15 hari, cukup 1 hari juga bisa. Nih contoh. Maaf. Tanggal 1 keluar darah, sampai tanggal 5 mengeluarkan darah. Nah, lalu tanggal 6 ini melahirkan. Tanggal 6 ini melahirkan. Tanggal 6 ini melahirkan tidak mengeluarkan darah sama sekali. Lalu tanggal 7-nya tidak mengeluarkan darah. Nah, lalu keluar darahnya lagi ini tanggal 8 dan 9. Maka darah yang keluar pada tanggal 8 dan 9 ini dikatakan darah nifas gitu. Nah, adapun tanggal 6 dan tanggal 7 ini dikatakan pemisah antara haid dengan nifas. Pemisah antara haid dan nifas berarti tanggal 6 dan tanggal 7 ini dihukumi suci. Wajib sholat, apabila bulan puasa wajib puasa, seperti itu. Nah, itu apabila pemisah antara haid dengan nifas. Nah, sekarang jadi pertanyaan, gimana gambarannya pemisah antara nifas dengan nifas? Ayo, yang bisa dapat hadiah nih. Gimana gambarannya antara pemisah nifas dengan nifas? Kan pemisah antara nifas dengan
haid sudah tadi. Pemisah haid dengan nifas sudah tadi. Nah, sekarang gimana gambarannya pemisah nifas dengan nifas? Ayo, gimana? Ada yang mau mencoba menjelaskan gambaran pemisah antara nifas dengan nifas? Oke, langsung saja sama saya. Nah, contoh nih. Contoh tanggal 1 ini. Contoh tanggal 1 ini melahirkan. Bentar. Kita normalkan dulu. Nah, gini gambarannya ya. Contoh nih. Contoh tanggal 1, maaf. Contoh tanggal 1 ini melahirkan tanggal 1 ini. Pada tanggal 1 ini ketika melahirkan ini tidak mengeluarkan darah sama sekali. Otomatis kan dihukumi dalam keadaan suci gitu kan. Nah, lalu ternyata pada saat setelah beres melahirkan sama si suaminya ini langsung digauli lagi gitu kan. Sama suaminya ini pada tanggal 1 setelah beres melahirkan langsung digauli lagi gitu. Suaminya tega banget pokoknya ini. Beres melahirkan langsung sama suaminya disetubuhi lagi gitu, istrinya ini pada tanggal 1 ini. Nah, lalu pada tanggal 2 mengeluarkan darah, otomatis kan pada tanggal 2 ini nifas seperti itu. Lalu pada tanggal 30 juga misalkan mengeluarkan darah, otomatis masih nifas. Nah, pada tanggal 1 ini kan menjadi pemisah gitu. Nah, lalu ternyata pada tanggal 2 ini wanita ini keguguran. Jadi mengeluarkannya itu hanya segumpal darah doang. Nah, pada tanggal 2 ini keluarnya ini segumpal darah. Lalu ternyata tanggal 3 ini mengeluarkan lagi darah. Otomatis darah yang keluar pada tanggal 3 ini dikatakan darah apa? Darah yang keluar pada tanggal 3 ini dikatakan darah apa? Nifas. Darah nifas. Oke, betul. Darah nifas. Jadi darah nifas itu nggak perlu setelah lahirnya sempurna ya. Ini juga kan di atas sudah dijelaskan bahwasanya definisi nifas itu baik itu setelah sempurna melahirkan ataupun walaupun melahirkannya itu hanya segumpal darah, jadi kayak yang keguguran atau hanya segumpal daging, tetap itu juga darah yang keluar setelah keluarnya segumpal darah tersebut ataupun darah yang keluar setelah keluar segumpal dagingnya itu dikatakan darah nifas seperti itu. Maka contoh yang ini tanggal 1 dan tanggal 2 ini dikatakan masa suci yang memisahkan antara nifas yang pertama dengan nifas yang kedua. Gitu. Paham ya? Paham, Kak. Paham nih. Oke. Udah ya. Nah, ini kasus yang tadi sih ini. Kasus yang mana tanggal 1 ini haid sampai tanggal 5 gitu kan. Tanggal 6 melahirkan. Tanggal 7 keluar darah. Maka 1 sampai 5 ini haid. Tanggal 6 ini masa suci yang memisahkan antara haid dengan nifas. Gitu. Tanggal 6 ini melahirkan. Contoh kayak yang tadi sudah dicontohkan. Nah, lalu. Nah, nifas, permasalahan nifas sudah sampai situ. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini buat materi 2 minggu ke depan, karena minggu depan saya ada acara
Jadi mohon maaf gak bisa hadir. Jadi mungkin di lanjutnya 2 minggu ke depan mulai ke istihadoh gitu. Nah, ini pembahasan istihadoh ini paling panjang nih. Membahas tentang istihadoh muqtadiyah mumayyizah, muqtadiyah ghair mumayyizah. Wah, yang mana 7 gambaran istihadoh ini semuanya beda-beda hukumnya seperti itu. Nanti insya Allah 2 minggu ke depan. Nah, jadi sudah masalah nifas beres sampai. Ayo, ada yang tanyain nggak tentang Kak, aku mau tanya. nifas? Oke, untuk yang tanya Jadi, silakan Om. Kak. Iya. Gimana? Aku silakan. Ayo, ini modelat bisa dikondisikan. Iya. Kak sini bisa bertanya dulu, silakan on cam dan on mic ya Kak ya. Iya. Silakan Kak. Iya, assalamualaikum Kak. Ibu Jenny dari Kediri mau tanya nih Kak, kasus yang tadi kalau kita nifas nih kan udah terputus-putus dan nggak melebihi 15 hari kan, dan itu masih gulungan 60 hari, dan kalau udah 60 hari tanggal 1-nya itu masih keluar darah, itu dihukumi apa Kak? Darah haid apa darah Itu berarti istihadah? nanti itu dihukumi darah istihadah, tapi nanti pembahasannya gitu. Nanti bulan depan. 2 minggu ke depan tuh dinyatakan istihadah. Sama seperti misalkan haid seperti gini contoh. Misalkan nih. Contoh. Nah, ini aja lah. Bentar. Nih. Contoh nifas sama haid sama-sama aja gitu. Nah, ada wanita yang mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Sampai tanggal 20. Ayo, yang mana kan otomatis istihadah kan ya? Istihadah. Iya. Karena maksimal haid 15 hari. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang termasuk haidnya dan mana yang termasuk istihadahnya? Yo, siapa yang mau berani jawab? Ada wanita yang ayo, siapa? Tanggal 1 sampai 15 itu haid dan tanggal 16 sampai 20 itu istihadah. Ayo, yang lain gimana yang lain? Yang lain gimana yang lain? Jawabannya sama. Yo, yang lain, ayo, ada lagi? Oke, saya jawab ya. Nah, saya survei kemana-mana juga, jawabannya seperti itu terus. Apabila ada wanita yang mengeluarkan darah haid dari tanggal 1 sampai 20, 1 sampai 15 itu haid, 16 sampai 20 itu istihadah. Nah, itu adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan seperti itu ya. Karena itu nanti pada bab istihadah itu enggak ada definisi seperti itu 1 sampai 15 haid, sisanya istihadah enggak. Tapi dari 1 sampai 20 itu dihukumi semuanya istihadah, tapi harus ada haidnya gitu. Jadi tanggal berapa aja nih yang termasuk haidnya, nanti ditentukannya dalam bab istihadah. Jadi jangan sampai yang jadi kasusnya kasus istihadah, tapi kita memakai hukumnya hukum haid seperti itu. Jadi nggak bakalan nyambung gitu. Jangan pakai hukum haid yang wa aksaruhu khamsata asyar walailan gitu kan. Paling lama masa haid itu adalah 15 hari 15 malam. Jadi kita membuat definisi sendiri bahwasanya 1 sampai 15 itu haid, 16 sampai 20 itu istihadah. Nah, itu nggak benar gitu. Nanti pada bab istihadah itu dibahas ya. Jadi mana yang termasuk haidnya dan mana yang termasuk istihadahnya. Bisa aja 1 sampai 3 haid, 4 sampai 20 istihadah. Atau misalkan 7 sampai 16 haid, atau 7 sampai 20 misalkan haid, 1 sampai 6 istihadah. Itu nanti tergantung. Nanti pada bab istihadah insya Allah dibahas.
Kayak dari Umi Kulsum. Misalkan sebelum melahirkan itu seorang wanita ini haid dan keluar sampai ia melahirkan. Nah, setelah melahirkan ini darah haid atau darah nifas atau keduanya. Nah, jadi kalau misalkan setelah melahirkan itu berarti dihukuminya darah nifas seperti itu. Darah nifas adalah darah yang keluar ketika wanita ini beres melahirkan seperti itu. Dan apabila mandi besar, apakah wajib dengan dua niat, yaitu mandi besar dari haid dan nifas? Enggak, jadi cukup satu niat aja gitu. Cukup satu niat aja. Jadi misalkan nih contoh dari Umi Kulsum nih pakai tanggal, contoh kayak gimana kasusnya. Misalkan sebelum melahirkan itu seorang wanita haid, oke. Dan keluar sampai ia melahirkan, oke. Nah, setelah melahirkan ini darah haid atau darah nifas atau keduanya? Berarti darah nifas kan ya. Nah, apabila mandi besar, apakah wajib dengan dua niat? Ya kalau misalkan masih nifas mah, masih mengeluarkan darah nifas, gak usah mandi besar gitu kan. Gak usah mandi besar, nanti aja mandi besarnya ketika sudah beres nifas seperti itu. Gitu. Dan itu cukup dengan satu niat aja gitu. Gak perlu jadi nawaitul ghusla li rob'il. Udah aja we niatnya nawaitul ghusla li rob'il hadasil akbari, ya udah aja gitu kan, beres. Jadi gak perlu dua niat seperti itu. Ya, yang lain barangkali. Oke, mungkin tadi Kak Wendy mau bertanya Kak ya? Boleh. Suara Windy jelas nggak, Kak? Oke, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Perkenalkan, nama Ana Windy Widasi. Ana berasal dari kota Palembang. Windy cuma bingung, jadi pemisah antara nifas dan haid itu nggak harus 15 hari kan, Ustaz? Berbeda dengan haid ke haid ya? Ya. Oke, ya. Aja sih, Ustaz. Makasih. Syukur, Ustaz. Ya, jadi ini nih PPT-nya yang ini bisa di screenshot buat referensi. Nah, masa suci yang memisahkan antara haid dengan nifas, nifas dengan haid, nifas dengan nifas itu tidak harus sampai 15 hari, mungkin saja hanya 1 hari. Beda dengan masa suci yang memisahkan antara haid dengan haid, karena masa suci yang memisahkan antara haid dengan haid itu minimal harus 15 hari. Nah, oke, jawab ya dari siapa tadi? Makasih. Oke, yang lain barangkali tentang haid dan nifas. Yang punya unek-unek keluhan boleh tinggal dicurhatin aja. Oke, mungkin Kak Sari yang bertanya. Bentar nih, dari Mahdi, hitungannya nifas mulai setelah melahirkan atau dari jam 12 malam. Jadi setelah melahirkan, dihitungnya setelah melahirkan. Jadi kalau misalkan melahirkan jam 10 pagi, ya berarti nanti 60 harinya itu 60 pada jam 10 pagi, nah seperti itu. Jadi dicontohkan tanggal 1, tanggal 2 itu hanya untuk memudahkan aja seperti itu. Oke. Assalamualaikum. Saya Ya, mau bertanya. Dari Kartika gimana kan? Misalkan kita itu haid dalam 1 bulan itu, contohnya gimana Kak? Gimana sekali lagi? Satu bulan 2 kali itu haidnya. Itu contohnya bagaimana Kak? 1 bulan. Tapi haidnya 2 kali. Contoh. Makasih Kak. Ya. Nah, contoh dalam 1 bulan ini 2 kali haid bisa aja. Tapi masa sucinya itu minimal harus 15 hari. Kalau kasusnya gini mah bisa, misalkan tanggal 1 sama 2 keluar darah. Ternyata haidnya itu hanya 2 hari. Contoh hanya 2 hari haidnya itu. Atau jangan 2 hari ting lah. 5 hari, contoh 5 hari.
5 hari ini haid. Lalu mampat keluar darah lagi pada tanggal 21. Nah, 21. Nah, ini berarti tanggal 21 ini adalah haid gitu. Karena sudah masa sucinya sudah melewati 15 hari seperti itu. Jadi ini kan dalam 1 bulan bisa 2 kali haid seperti itu. Jadi siklus haid itu tiap orang beda-beda. Ada yang 30 hari, ada yang 35 hari, atau bahkan paling ekstrim walaupun jarang itu 16 hari. Contoh kayak gini. Contoh misalkan tanggal 1 ini keluar darah 24 jam keluar darahnya itu. Lalu mampat terus keluar darah lagi tanggal 16. Tanggal 17 berarti ya. Tanggal 17. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya, tanggal 17. Tanggal 17 ini keluar darah lagi. Otomatis tanggal 17 ini sudah dinyatakan haid lagi seperti itu. Yang penting masa sucinya ini harus minimal 15 hari gitu. Winggi pernah 1 bulan 2 kali Kak. Ya gak apa-apa 1 bulan 2 kali, yang penting masa sucinya ini minimalnya 15 hari seperti itu. Seperti ini kasusnya, haid tanggal 1, contoh tanggal 1 ini 24 jam keluar terus. Keluar lagi nanti tanggal 17, ya berarti pada tanggal 17 ini sudah dinyatakan darah haid seperti itu. Insyaallah paham. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Kak mau nanya mengenai kalau belum 24 jam katanya belum haid ya. Darah bisa dinyatakan itu haid kalau misalkan darah itu minimal 24 jam. Karena ini di awal mana. Nah, masa mengeluarkan darah yang dihukumi haid itu minimal 24 jam. Baik itu keluar darahnya secara terus-menerus ataupun secara terputus-putus dengan catatan masih dalam kurungan 15 hari. Maka jika darah yang keluar itu setelah dijumlahkan ternyata kurang dari 24 jam, maka darah itu termasuk darah fasad. Nah, ini seperti contohnya tanggal 1 keluar 2 jam, tanggal 2 2 jam, tanggal 3 2 jam. Sampai tanggal 12, 2 jam, otomatis ketika tanggal 12 ini kan berarti jika di total sudah 24 jam. Nah, maka bukti dari tanggal 1 sampai 12 ini kita mengeluarkan darahnya itu adalah darah haid seperti itu. Ini pada part pertama ya dulu sudah dibahas. Ya, seperti itu Kak Robial Hasanah. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi.